Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuh ini kabur kacamatanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Makasih yang udah gabung ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amantana wa ilahi nusur. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan kita nikmat napas, nikmat silaturahim, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul lagi di kanan Umi, dan juga nikmat hidayah ya. Nikmat hidayah ini sangat kita butuhkan. Tema kita pagi ini adalah akan kita bahas tentang pahala dan dosa ya. Kita akan sama-sama belajar mengupas apa itu tentang pahala dan dosa. Makasih Rahmat Hidayat, makasih yang sudah tetap layar, makasih Mimi Firyota. Selamat pagi sahabatku, baik di room ini, Abok dan Tok-Tok. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wanita muslimah, muslimin muslimat, mukminin wal mukminat ya. Semoga kita diberikan keteguhan iman dan dijadikan kita semua istiqomah ya dalam meniti jalan kehidupan ini, karena kehidupan ini perjalanannya sangat panjang. Seperti kita kalau mau jalan-jalan harus kita membawa bekal. Karena perjalanan hidup kita panjang, kita harus memang menyiapkan bekal kita. Kalau perjalanan kita 1 minggu, ukuran 1 minggu bekal kita. Kalau perlu lebih. Seperti itu umpamanya. Apakah itu makanan ataukah uang. Begitu juga kalau kita lagi hidup. Barang siapa yang ingin menempati rumahnya, menempati istananya setelah matinya, maka dia akan mengumpulkan bekal, membangun rumah dan istananya sebelum dia mati ya. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan memberkahi segala setiap langkah kita, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang memudaratkan, dari hal iri, dengki, sirik, bergunjing ya. Dan kalau orang gunjing kita, Umi biarkan saja. Semakin ramai orang gunjingkan kita, ya semakin cepat kita masuk surga, ya kan? Makasih udah follow Umi Mukti. Jadi Umi gimana Umi kalau kita digunjing orang Umi? Biarkan saja. Kita sudah paham jiwa yang ihsan. Kita tidak membalas gunjingan dengan gunjingan. Kalau misalnya orang bergunjing kita 1 orang, ya atau 2 orang bahkan lebih, biarkan saja sayang. Karena apa? Setiap gunjingan, gibahan itu adalah betul-betul terjadi, bukan dibuat cerita. Ataupun kadang gibah bisa terjadi juga fitnah. Ditambah lagi ceritanya agar lebih indah, ditambah lagi ceritanya agar lebih enak didengar, akhirnya gibah mengarah ke fitnah. Nah, kita yang digibah atau yang difitnah ya, semakin sedikit dosa kita karena diambil oleh orang yang menggunjing dan menggibahi kita. Jadi kita jangan risau.
Semakin banyak orang menggibahi kita, semakin cepat masuk surga. Banyak yang orang-orang pintar masih jadi ahli gibah. Yang orang yang pandai beribadah masih jadi ahli gibah. Yang orang sering naik haji umroh masih juga jadi ahli gibah. Dia tahu gibah itu dosa, maka kita belajar hari ini tentang dosa dan pahala. Mereka kadang tahu gibah itu berdosa. Tetapi mereka kalau bertemu dengan sama-sama ahli gibah menikmati gibahan tersebut. Nah inilah tidak bisa jadi jaminan orang yang sudah pergi haji, tingginya jabatan, ataupun orang ahli ibadah terhindar dari dosa gibah. Tetapi ketika orang beriman, ketika mendengar gibahan dia akan lari ataupun dia akan memutuskan gibahan tersebut. Ya, makanya tema kita hari ini adalah tentang dosa dan pahala. Ya, apa itu dosa Umi? Apa itu pahala Umi? Nanti Umi kupas ya. Tapi sebelum itu kita berzikir dulu ya sebentar. Apa ini? Kok ada yang jalan-jalan? Oke, kita berzikir dulu mengucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilahi. Makasih barakallah iskokom ya. Siapa lagi nih tadi lupa Umi, terima kasih. Iskokom, makasih banyak. Nah, ini kebanyakan. Waalaikumsalam. Makasih yang sudah follow Umi. Oke? Kita mulai zikir kita dengan memulai mengucap istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Moza. Aduh, Moza. Tunggu bentar ya. Turun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah. Terus kita membaca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min sulah yatasib wa may yatawakkal 'alallahu fa hasbuh innallahu balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Itu dibaca sebanyak 3 kali juga boleh, lebih juga boleh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sebenarnya banyak ya, nanti kalau kita teruskan nanti kajian ilmu kita berkurang waktunya. Terakhir kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makasih yang di ebok ya. Ebok, pasbok, Umi gak kelihatan namanya, maka gak Umi sebutkan ucapan terima kasihnya itu ada namanya. Makasih banyak ya semua. Nah, semoga apa yang kita lakukan bisa semuanya bernilai pahala. Waalaikumsalam iskokom, barakallah ya. Dan mulai saat ini kita harus memilah-milah dalam berteman. Kalau ada gibahan kita menjauh, dan kita menjadikan setiap apa yang kita lakukan dalam keseharian kita bernilai ibadah. Meskipun tidak ada ucapan terima kasih, meskipun tidak dapat kemuliaan, meskipun kebaikan kita dipandang sebelah mata, tetap kita melakukan kebaikan karena kita melakukannya wa kafa biha syahida. Makasih Mami Hiwa ya. Dan semoga
kita semua bisa menjadi golongan fithulil fi ibadi, yang berbaris di golongan fithulil fi ibadi, menjadi ahli surga. Dan kita terus berhijrah, doing istiqomah dalam memperbaiki diri dari orang-orang yang memudaratkan kita. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang membuat kita jauh dari Allah, dan semoga kita didekatkan dengan orang-orang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dan kita tidak perlu penilaian makhluk. Kita yang butuhkan adalah penilaian Allah, karena sebaik-baiknya penilai adalah Allah, ya. Dan kita sudah tahu ilmunya. Biarkan orang menjelek-jelekan kita, biarkan orang menggunjing kita, biarkan saja sayang. Semakin ramai, semakin banyak, semakin cepat kita masuk surga. Mungkin kita tidak masuk surga dari haji kita, dari umroh kita, dari amalan-amalan kita, tetapi kita masuk surga gara-gara gibahan orang. Waalaikumsalam, assalamualaikum Kak Dian sayang. Ya, jadi ini kita belajar, ya. Semoga hati kita tetaplah, ya, tetapkan dengan iman kita. Mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik, ya. Berhijrahlah kita, doing istiqomah. Waalaikumsalam. Karena banyak orang-orang yang telah meninggal itu, ya, tapi nama mereka tidak diingat orang. Nah, kita mau meninggalkan amal jariah, walaupun kita sudah mati, tapi nama kita masih sering disebut. Disebut bukan kejelekan kita, tetapi karena seringnya kita menebar kebaikan, ya. Karena seringnya gemarnya kita menebar kebaikan. Jadi semangat terus untuk menebar kebaikan. Umi, tidak ada yang like, tidak ada yang komen, biarkan saja, ya. Rawat selalu hati kita agar selalu berbaik sangka dengan siapapun dan juga dengan Allah. Orang itu jahat, Umi, jangan kita balas jahat, ya. Kadang-kadang orang ini ingin membenci kita, dia ramai-ramai mengajak orang, bisa juga ingin nama kita dibicarakan orang, itu kita berterima kasih dengan orang tersebut. Karena dari dia kita bisa lebih awal masuk surga Allah. Maka yang kita lakukan, kita jangan seperti mereka. Kita rawat selalu hati kita, ya. Lalu kita jaga hati kita, jaga iman kita. Karena hidup yang kita lewat ini bukanlah hal yang mudah. Perjalanan ini tidak panjang dalam kehidupan ini sebenarnya. Seperti kita merawat sebuah kapal. Semakin bagus kapal kita, keimanan kita itu kita jaga untuk membawa kita ke dermaga, bukan dermaga cinta, dermaga surga, bukan ke dalam habuan neraka. Auzubillah. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, ya. Rasulullah pernah bersabda, apabila dalam kebaikanmu atau perbuatan baikmu membuat hatimu gembira, membuat hatimu bahagia, ya, itulah yang dikatakan dengan iman. Ada orang yang berbuat baik tidak bahagia, ada, karena dia melakukan sesuatu ingin pujian makhluk. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, menebar kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang, karena semata-mata waqafa biha syahida, dan membuat hati kita gembira dan bahagia, dan kita melakukannya dengan ikhlas, tidak ada rasa lelah, itulah yang disebut keimanan yang hayatan thayyibah. Walaupun kita setelah merasa berusaha berbuat baik, ya, kita setelah misalnya telah sebagai seorang istri, misalnya kita telah melakukan kebaikan, mengurus anak, mengurus suami kita dengan ikhlas, tetapi tidak ada penghargaannya sama sekali, bahkan tidak dipandang sama sekali oleh suami kita misalnya, jangan kita bersedih, karena yakin ada Allah, ya. Kita hanya menjalankan saja. Yang penting kita niat melakukan kebaikan itu adalah semata-mata karena Allah. Meskipun dia suami kita sendiri tidak pernah menghargai kita, tidak pernah melihat kebaikan kita, hanya melihat kejelekan kita misalnya, hanya melihat keburukan kita, biarkan saja, ikhlaskan saja, ya. Karena kita tidak butuh juga penilaian suami ataupun istri.
Yang kita butuhkan adalah penilaian Allah. Biarkan, kembalikan kepada Allah semuanya. Itu tugas Allah. Tugas kita hanyalah berdoa, ya. Semoga Allah ketuk-ketuk pintu-pintu hati orang yang masih selalu bergibah, yang masih selalu ingin menzolimi, yang masih selalu ingin menyakiti hati orang, yang masih selalu ingin sindir menyindir di media sosial, yang masih senang bergunjing, yang masih ada rasa iri dengki. Semoga Allah ketuk pintu hati mereka dan Allah beri orang-orang tersebut hidayah. Nah, jika kita melakukan kebaikan, membuat hati kita bahagia dan gembira, dan itulah yang kita sebut dengan keimanan. Dan apabila perbuatanmu ataupun keburukanmu, kejahatanmu, gibahanmu, gunjinganmu, iri hatimu merasa engkau tidak merasa bahagia atau merasa susah, ya. Kalau kita berbuat jahat kita bahagia, ya. Dan kalau kita berbuat kejelekan merasa bahagia, berarti iman kita sudah tidak ada. Tetapi apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita terperangkap dalam gunjingan, apabila kita terperangkap dalam gibahan, kita merasa susah dan merasa bersalah, itu tanda kita juga masih ada iman. Maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Ya, apabila berbuat baik yang sesekali kita menyadari kebaikan yang kita lakukan ini tidak dihargai, ya, maka kita tidak bersedih karena kita melakukan itu hanya karena Allah. Ya, jika ada orang yang berbuat salah malah tidak menyesali kesalahannya, nah inilah yang diberikan nama Allah memudaratkan mereka. Banyak. Dan jika kita melakukan kesalahan, kita melakukan keburukan, terperangkap dalam kemudaratan, iri hati dan dengki atau gibahan, kita merasa bersalah, berarti itulah yang diberikan nama keimanan. Banyak orang melakukan kesalahan, melakukan gibahan, tidak merasa menyesal, bahkan bersemangat untuk bergibah. Ya? Jadikan penyesalan itu adalah sebuah kebaikan yang akan mengurangi, ya, dosa-dosa kita. Ya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kita menyesal, itu akan berakibat nyesal aku nolong dia, nyesal pokoknya ngajak dia ke sini ke sana. Kita niatnya ngajak dia supaya dia senang, happy. Tetapi dalam kita ngajak dia, kita merasa menyesal, itu akan mengurangi pahala kebaikan kita dan bisa jadi menghilangkan. Bukan hanya mengurangi pahala kebaikan saja, tetapi bisa jadi menghilangi pahala kebaikan kita. Ya. Walaupun orang yang sudah kita perlakukan dengan baik tidak pernah berterima kasih atau menghargai kebaikan kita, kita tetap tidak menyesal melakukan kebaikan itu. Karena kita lakukan hanya karena Allah. Walaupun tidak ada penghargaan sama sekali kebaikan kita. Walaupun kebaikan kita tidak dianggap, tidak dihargai, bahkan dipandang sebelah mata. Amin ya Allah. Makasih Haja Nur. Waalaikumsalam Malaysia. Kita tetap tidak boleh menyesal. Oh, nyesal aku baik, nyesal aku nolong dia, nyesal aku mati-matian membantu dia. Tidak ada sama sekali dihargai ya Allah. Malah aku disalah-salahkan, menyesal. Jangan. Tetap kita yakin, walaupun kita tidak dihargai di mata manusia, walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita hanya dipandang sebelah mata tentang kebaikan dan ketulusan kita, ingat Allah wa kafa biha shahidah. Allah tahu kita melakukan semua itu dengan ikhlas, kita melakukan semua itu dengan ketulusan, meskipun kita tidak pernah dihargai, meskipun kita tidak pernah dipandang sebelah mata, dan kita selalu jadi bahan kesalahan. Yakinlah
Allah akan melihat semuanya dan akan Allah beri kita sebuah pahala. Tetapi jika kita menyesal melakukan kebaikan itu gara-gara tidak ada penghargaan dari makhluk, gara-gara tidak ada ucapan terima kasih, karena tidak pernah dipandang sebelah mata kebaikan kita, maka Allah akan mengurangi pahala, bahkan akan menghabiskan pahala kita. Nah, itu tanda kita beriman. Tetapi jika kita berbuat kesalahan, kita menyesal atau kita bergunjing, terperangkap dalam gunjingan, terperangkap dalam gibahan, mendengar gibahan, kita menyesal, itulah juga tanda masih ada iman. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan, kita bergunjing, kita bergibah, makasih Kak Haja Winnie sayang, Kak Hajaku, I love you, ya. Kita bergibah, kita mendengar gibahan orang, dan kita tidak menyesal. Kita malah akan masuk dalam gibahan, dalam gunjingan orang tersebut, kita tidak menyesal. Itulah bertanda Allah memudaratkan kita. Tanpa kita sadari, amal ibadah yang kita upayakan mati-matian ketika kita bangun malam, sedekah kita ataupun ibadah lainnya, Allah hanguskan dan Allah serahkan kepada orang yang bahan gunjingan kita. Jadi jangan marah sayang ketika orang menggunjingkan kita, ya. Semakin kita diberikan Allah rezeki, semakin Allah memuliakan kita. Karena kita bersabar. Walaupun orang menjelek-jelekkan kita, kadang ada depan kita bagus, manusia ini belakang kita hatinya busuk ada, tetapi kita jangan seperti itu. Ya Kak Haja Winnie ya, Kak Haja aku ini paling paham dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sudah hatam Kak Haja. Ya Kak Haja ya, sudah hatam dengan orang-orang seperti itu ya Kak Haja ya. Waalaikumsalam Bun, izin ya. Waalaikumsalam juga Neneng. Waalaikumsalam, hati-hati. Makasih banyak ya. Jadi inilah pelajaran kita, apa yang disebut dengan dosa dan apa yang disebut dengan pahala ya. Jadi walaupun kita berbuat baik tidak dihargai, tidak dipuji, tidak masalah, tidak diucapkan terima kasih, kita mengajak orang berbahagia, kita menolong orang, kita berbuat baik dalam rumah tangga kita, tidak pernah dihargai, tidak pernah tidak pernah, selalu ada salah kita ya, maka yakinlah ada Allah. Dan jangan pernah kita menyesal melakukan kebaikan itu, agar pahala yang kita lakukan itu tidak hilang ya, karena kita melakukan wa kafa biha sahida ya. Pahala akan selalu mengiringi orang-orang beriman. Dosa akan selalu mengiringi orang-orang pendosa. Tidak penting dia tinggi jabatannya, tidak penting dia haji berkali-kali. Kalau dia memang dimudaratkan Allah, dia pasti hobi dalam gunjingan tersebut. Bahkan dia menikmati gibahan tersebut. Makasih Fiza saya, barakallah hadiahnya, Masya Allah. Waalaikumsalam, makasih Pak Son ya. Pahala beda dengan dosa. Baru kita berniat baik, nih macam Kak Haja Winnie ingin berbuat baik nih dengan anggotanya, baru berniat baik nih, ayo kita sama-sama pergi ke sana biar senang anggotanya. Itu sudah langsung dicatat oleh Allah. Seberapa banyak Kak Haja menyenangi hati orang, membuat hati orang gembira, seberapa banyak baru berniat ya. Orang yang lebih dahulu masuk surga ini apa orang membuat orang lain bahagia? Ya, seberapa banyak membuat bahagia orang baru mau niat membahagiakan orang, sudah dicatat nih oleh Allah. Dan diberikan pahala 10 kali lipat, dikali 7 lagi, dikali 7 lagi. Tetapi beda dengan ketika kita berniat berbuat jahat. Ketika kita berniat, aku mau ngatain Farida misalnya, aku nanti mau jelek-jelekkan Farida, nanti aku mau ini, tapi tidak jadi dilakukan, belum Allah catat. Jadi kalau dosa akan dibalas dengan dosa itu tidak dikali-kali lipatkan sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Tetapi pahala beda. Ketika kita melakukan sebuah pahala, kebaikan, baru mulai niat. Ya, di hadis Muslim 5701 kalau nggak salah. Barang siapa baru saja berniat baik, Allah catat niat baiknya.
Dan jika dia lakukan niat baik itu, Allah beri dia pahala 10 kali lipat, dikali 7, dikali 7, dikali 7 lagi. Banyak pahalanya. Tetapi beda ketika kita berniat jahat, ya, dan tidak jadi kita lakukan, Allah beri pahala. Nih mau niat jahat nih, makasih cikgu sayang, mau nyindir cikgu lah di media sosial. Toto ada jadilah, kasihan. Allah beri pahala loh. Kita sudah niat mau nyindir orang, mau nyindirin Kak Cikgu, Kak Yati saat, ya, tidak jadi, Allah beri pahala, ya. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Jadi kalau dosa yang kita lakukan akan Allah balas sesuai dengan dosa kita itu. Beda kalau kita melakukan sebuah kebaikan, pahala Allah kali lipatkan. Nah itu, ya. Maka jika kita ingin berbahagia, ketika kita mati, bangunlah negerimu sebelum kau mati. Ya, orang perjalanan kita panjang, dimulai dari alam ruh ketika kita belum ditiupkan ruh kita di alam rahim, dari alam ruh ke alam rahim. Alam rahim 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada 7 bulan, lalu transit ke alam dunia. Alam dunia ini tidak lama, hanya Nabi Nuh yang lama. Yang paling lama kita tertanam di alam barzah. Banyak orang yang sudah mati di alam barzah ini sudah 2000, 3000 tahun. Sudah banyak, tapi belum hari kiamat. Jadi lama kan di alam barzah, ya. Bangunlah negerimu sebelum matimu. Bangunlah istanamu sebelum matimu, seperti kita membawa bekal untuk perjalanan kita seminggu, 2 minggu. Bawalah bekal kita agar kita tidak kelaparan. Begitu juga kita membuat bekal kita sebelum kita mati, agar kita tidak sengsara, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut, agar kita tidak miskin di yaumil kiamah, kita menjadi orang yang kaya raya karena kita telah mempersiapkannya sebelum kita mati. Ya, hidup ini memang merupakan sebuah perjalanan, tetapi prosesnya tidak lama. Yang lama itu dimulainya perjalanan setelah kita masuk dalam pintu sakarat. Mati itulah awal perjalanan yang panjang yang akan menentukan kita menuju surga kah atau neraka kah. Ya. Seperti itulah mati. Tidak ada yang bisa terhindar dari mati. Kita perlu bekal. Jadi kalau bekal kita sudah kita upayakan mati-matian, kita habis dengan gunjingan, dengan gibahan, kita merasa sudah beramal soleh, lalu kita sibuk masih bergibah, masih memfitnah, dan kita mendatangi Allah dalam keadaan bangkrut. Karena pahala yang kita mati-matian kita cari di atas dunia habis karena kita menggunjing orang, karena kita menggibahin orang, karena kita sibuk membandingkan orang dengan ini dengan orang itu, sibuk membandingkan harta orang, sibuk membandingkan kelebihan orang, sibuk membandingkan jabatan orang, sementara kita apa? Ya. Jadi pahala itu sesuatu yang membuat orang mendapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih tausiahnya. Makasih Pak Son. Pahala itu yang tema kita adalah sesuatu yang membuat kita mendapatkan kebaikan dari Allah, yang membuat kita mendapat ampunan dari Allah, yang membuat kita bisa cepat masuk ke surga Allah. Hadiahnya adalah surga. Tetapi pahala adalah segala sesuatu yang membuat kita mendapat mudarat Allah, yang membuat kita mendapat kemarahan Allah, yang membuat kita mengarah tujuan kita bukan ke surga tetapi ke neraka Allah. Dosa akan dibalas sesuai dosa, tidak Allah kali lipatkan. Tetapi kalau pahala Allah kali lipatkan. Ya, ngerti? Oke? Dosa baru berniat belum Allah catat, tidak jadi dilakukan, Allah beri pahala. Niat baik, pahala, baru berniat sudah Allah catat. Dan jika betul-betul kita lakukan, Allah beri kita 10 pahala. Masya Allah. Baru berniat saja sudah diberikan Allah pahala. Betul kita lakukan, diberi 10 pahala, dikali 7, dikali 7 lagi. Tetapi kalau dosa tidak, Allah kali lipatkan sesuai apa yang dilakukan saja. Ya. Jadi lakukanlah semua itu semata-mata karena Allah. Ya, maaf ya nggak bisa gabung. Bapak ini saya akan mau buat bekal akhiratku. Amin. Masya Allah, adik solehah. Iya, kapan lagi? Ya, kita memang harus bersiap.
bersiap dari sejak sekarang. Stop mengunjing orang. Tidak akan pernah habis-habisnya gunjingan ini kalau kita ikuti. Dari sekarang kita rawat hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku jadi pembenci ya Allah. Jauhkan aku dari rasa benci kepada siapapun ya Allah. Kalau orang ingin membenciku ya Allah, silakan ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Tetapi Allah, tolong bantu aku, jangan jadikan aku pembenci ya Allah. Jangan aku hanguskan amalanku karena kebencianku, karena dendamku, karena iri hatiku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dekatkan aku dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh dan soleha yang bisa membawaku ke surgamu ya Allah. Tapi ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang jahat, dari orang-orang ahli ghibah, dari orang-orang ahli gunjingan ya Allah, dari orang-orang yang akan memudaratkanku, dari orang-orang yang buat aku jauh darimu ya Allah. Jauhkan aku dari orang-orang yang selalu toxic people, jauhkan aku dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif ya Allah. Selamatkanlah aku dari orang-orang tersebut ya Allah. Selamatkanlah aku dari orang-orang yang ingin membuatku lebih dekat dengan neraka-Mu ya Allah. Tetapi ya Allah, tolong aku ya Allah. Dekatkanlah aku dengan orang-orang yang membuatku lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Membuat surga-Mu lebih dekat aku dapat ya Allah. Membuatkan diriku lebih enak beribadah ya Allah. Dekatkanlah aku dengan orang-orang baik ya Allah, yang bisa membawaku dekat ke surga-Mu ya Allah. Tutuplah mataku ya Allah untuk melihat keburukan orang lain ya Allah. Tutuplah telingaku untuk mendengar keburukan orang lain ya Allah. Tutuplah bibirku, lidahku untuk berbicara keburukan orang lain ya Allah. Jadikanlah pandanganku selalu melihat kebaikan orang lain ya Allah. Jadikanlah bibirku selalu berkata-kata kebaikan untuk orang lain ya Allah. Jadikanlah bibirku untuk selalu menyampaikan kebaikan-Mu, kebaikan orang dan kebaikan orang, dan juga kebaikan siapapun yang merasa kita dekat dengan orang tersebut. Masya Allah. Makasih Nur Cahaya, barakallah. Ya, jadi kita berdoa dengan Allah, semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang memudaratkan kita. Minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ketenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jauhkan aku dari orang-orang yang memudaratkanku. Jauhkan aku dari orang-orang yang membuat aku jauh darimu ya Allah. Tapi ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang yang membuat aku lebih dekat denganmu. Dekatkanlah aku dengan orang-orang yang bisa membawa aku lebih dekat dengan surgamu ya Allah. Amin. Ya, Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kadang gibahan ini di mana-mana ada. Di Indonesia, di luar negeri, tetapi beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ini memang senang seperti itu. Kalau orang yang di luar, dia lulu gua mau mati, mau tegak, mau ini itu tidak peduli. Mereka tidak hobi, tidak sempat. Tetapi beda dengan orang Indonesia. Kadang-kadang ada masalah artis, wah, yang viral dipiralkan lagi. Dia pula yang mengurusnya kadang-kadang, ya, karena mereka tidak tahu kalau itu membuat mereka lebih dekat menuju neraka. Karena gibahan itu tidak bisa Allah ampunkan, ya. Bisa Allah ampunkan adalah dosa hablum minallah. Dosa dengan makhluk harus minta ampun dengan orang itu. Amin. Tapi pikiran saya selalu kacau, Bunda. Kenapa kacau? Boleh mau apa yang menyebabkan Nur Cahaya kacau? Makasih ya Nur Cahaya, rezekinya untuk Umi, untuk Bunda. Mengapa kacau? Kalau kita kacau, tidak tenang, itu tadi sudah Umi bilang. Kalau sebuah kebaikan membuat kita bahagia dan gembira. Tadi Nur Cahaya memberikan Umi rezeki. Bahagia tidak sudah memberikan Umi rezeki? Umi tanya. Kalau bahagia, sebuah kebaikan ya membuat kita bahagia dan gembira, menyenangkan hati orang, itu tanda kita beriman. Ya, ya Allah, yang sabar sayangnya. Ya, semua kita diuji sayang. Ya, ada kita diuji dengan jabatan, ada kita diuji dengan anak,
Ada kita diuji dengan harta dan ada juga kita diuji dengan pasangan, ya. Banyak sekali ujian ini dan itu memang harus kita lewati. Apapun ujian itu memang harus kita lewati dan satu-satunya cara agar hati kita tenang adalah kita harus menerima ujian tersebut. Kalau kita gembira menerima sebuah kebaikan ataupun nasihat, itu tanda keimanan, ya. Dan apabila kita melakukan sebuah kebaikan, hati kita gembira, hati kita bahagia, maka itu juga disebut iman. Tetapi sebagai seorang istri, menyesal. Ada sultan di sini. Aris, komenlah. Ya, kalau kita melakukan sebuah kebaikan dalam rumah tangga kita, ini rumah tangga kita sudah mengurus suami kita, makan, minum, ngurus dapur, tempat tidur, semua lengkap, perfect nih. Rasanya kita sudah perfect dengan suami kita ini, makannya kita ambilin, kalau bisa kita suapin, ya, kita layani dia, walaupun bukan sedang makan, bukan, pokoknya lengkap dengan cemil-cemilan, lengkap dengan snack segala macam lah Nur Cahya, ya. Kadang-kadang ujian itu datang juga, ya, kadang-kadang dari suami, kadang-kadang dari kita. Karena ujian mungkin kita tidak ikhlas melayani suami kita gara-gara suami kita tidak pernah mengucap terima kasih, misalnya seperti itu. Tetapi sebagai seorang istri memang kita harus bersabar, ya. Kita tetap tidak boleh menyesal dengan kebaikan-kebaikan kita yang dulu melakukan kebaikan dengan suami kita. Ketika dia susah kita temani, ya, ataupun siapa ini? Ketika dia sedang terpuruk dapat ujian kita tidak meninggalkannya, misalnya kan. Banyak wanita ketika suaminya jaya, ya, dia dampingi suaminya. Dan ketika suaminya ada masalah, tinggalin suaminya. Ada seperti itu. Tapi kita tetap bertahan karena kita betul menyayanginya dengan ikhlas. Nah, tetapi ketika kita sudah seperti itu, melakukan kebaikan di rumah tangga kita, ya, misalnya kita mengurus suami, mengurus anak, melayani suami, kita buat suami kita seperti raja, kita urus makan, minum, pakaiannya, masih saja ada salah suami memandang kita, misalnya, kita tetap ikhlas karena kita butuh sekali keikhlasan itu agar tidak berkurang pahala kita apalagi hilang. Jangan pernah kita menyesal karena ada Allah, wa kafa biha syahida. Allah selalu melihat kita. Allah akan berikan kita sebuah kemuliaan walaupun kita tidak dipandang oleh suami kita sendiri, walaupun kita kebaikan kita tidak pernah dihargai, malah kita kadang-kadang ada saja salah, ya, tidak masalah, ya. Karena kita lakukan itu semata-mata wa kafa biha syahida. Ya, kita doakan, ya. Ya, itu ujian sayang, ya. Dan kita sebagai wanita, kita juga harus muhasabah, introspeksi diri. Apa sih yang salah lagi? Aku sudah melayaninya dengan baik, sudah mengurusnya, sudah makan minumnya aku urus, ya. Tidak pernah aku merasa lelah, selalu ikhlas. Tetapi kenapa masih aku diuji, ya Allah? Kalau betul ini pantas untukku, ya Allah, berikan aku kekuatan sayang. Berikanlah aku kekuatan, ya Allah, agar aku kuat menjalani ini semua. Kita, walaupun suami kita itu zolim, ya, inilah kita sebagai wanita muslimah. Walaupun suami kita itu tidak soleh, kita tetap menjadi wanita soleh. Itu ujian kita. Karena dia jalan surga kita, ya. Kadang-kadang ada rasa kesal, ada rasa-rasa marah, itu wajar. Tapi cepat-cepat beristighfar, ya Allah, jangan kau hilangkan surgaku ini, ya Allah, gara-gara ketidaksabaranku, ya Allah. Kadang-kadang ingin menangis, ya menangislah, menangis di sejadah, ya. Waalaikumsalam Ali sayang, makasih Aini dan Polo Umi. Waalaikumsalam Mama Tidan. Saudara suami dan orang tua saya ini, iya, harus. Kalau ikhlas, betul-betul kita ikhlas. Tanda ikhlas itu apa? Kita tidak mengingat lagi. Kita tidak mengingat, kita tidak lagi mengulang-ulang, kita sudah ridho. Karena itu memang pantas kita lewat. Coba, kalau sebuah ujian kita tidak ikhlas,
Aku tidak ikhlas ya Allah dengan ujian ini. Mengapa aku punya suami seperti ini ya Allah? Mengapa harus dia jadi suamiku ya Allah? Apa bisa langsung Allah lepaskan ujian itu? Tidak. Karena takdir kita memang sama dia. Ya, tidak bisa kita hindari. Ya. Misalnya ya Allah, kenapa aku sakit ya Allah? Kenapa aku diberikan ujian ya Allah? Aku tidak mau ya Allah. Apa bisa langsung Allah nih? Ya, kau tidak mau ya Farida. Aku ambil lagi ujian ini. Tidak. Tetap kita jalani ujian tersebut. Waalaikumsalam Malaysia Yati Ali. Masya Allah. Ya. Jadi satu-satunya jalan supaya hati kita tidak kacau Nur Cahya, supaya hati kita lapang, supaya hati kita tenang, banyak-banyak mengadu dengan Allah, curhat dengan Allah. Jangan seperti wanita-wanita mudarat. Ada masalah dengan suami, bikin postingan di media sosial menyindir suami. Ada masalah dengan teman, bikin pula postingan di media sosial dengan menyindir teman. Bulan depan baik lagi dengan teman, foto selfie lagi, apa tidak malu? Ya. Oh Malaysia, alangkah banyaknya Malaysia di sini ya. Berapa orang di Malaysia? Sudah ada 5 orang Malaysia. Oke, assalamualaikum Malaysia, barakallah ya. Masya Allah, banyak sekali orang Malaysia ternyata di Rumumi. Masya Allah, sudah 7.000 lagi baru Umi sadar. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap ujian yang datang, musibah yang datang itu kita ikhlas menerimanya. Saya juga di Malaysia Bunda. Nah, Nur Cahya juga di Malaysia. Banyak sekali orang Malaysia. Aisyah ini juga di Malaysia ke? Assalamualaikum Aisyah. Masya Allah. Jadi kita harus sabar. Itu ujian kita. Walaupun tidak ada penghargaan sama sekali, ya, tentang kebaikan kita dalam melayani kehidupan rumah tangga, mengurus makan minum, mengurus anak, terus kita mengurus semualah, rumah tangga, tempat tidur, semua kita urus, ya. Karena kalau pembantu, kalau misalnya kerja ada waktu stopnya ya. Tapi seorang ibu dari rumah tangga tidak ada stopnya loh. Orang tidur dia belum tidur, dia masih kerja di belakang untuk sarapan besok kah, nyuci piring lah, masih nyapu lah. Kadang anak atau suami minta bikin ini itulah. Suami duduk, anak duduk, dia masih ke belakang. Suami tidur, anak tidur, dia masih mencuci. Suami tidur, anak tidur, dia masih mengepel. Ya kan? Jadi kita, kalau kita ikhlas, kita bisa menjadi syahidah. Walaupun tidak dihargai sama sekali kebaikan kita oleh suami kita, walaupun tidak dihargai ataupun malah kita disalahi, tidak ada rasa kasihan sama sekali, tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih, biarkan, ya, biarkan saja, karena ada Allah. Kita doakan semoga suami kita diberikan Allah hidayah, karena kita sudah merasa bisa mengurusnya dengan baik, makan minumnya, sarapannya, makan malamnya, misal seperti itu, tempat tidurnya, servis kita pokoknya sudah oke. Masih ada salah di mata dia, biarkan saja, jangan kita balas pula. Oh malaslah melayani dia, besok malaslah masak, malaslah melayani tempat tidur, jangan, ya, itu jadi neraka kita, ya sayang ya. Waalaikumsalam Rosna. Saya ada masih sama suami tentang, ada bun teman saya ada masalah sama suami, diposting tentang kejahatan suami. Bukan teman Aisyah saja, banyak. Ya, ada juga teman Umi, ada juga bukan teman Umi, ya, macam-macam. Lagi bahagia dengan suami, posting kebahagiaannya itu Aisyah. Nanti bulan depan bucin lagi dia. Ini tanda wanita yang tidak beriman. Bukan cuma teman Aisyah saja. Kalau ada masalah dengan suami bikin postingan, nyindir-nyindir suami, biar suami baca, biar suami dibaca baik di TikTok ataupun di Facebook. Biar suami melihat betapa aku sakit hati, betapa aku ini gini-gini. Inilah wanita yang tidak beriman. Nanti bulan depan lagi sudah baik dengan suaminya, dengan pasangannya, mesra-mesra lagi, kata-katanya indah, kaulah bulan, kaulah bintang, aku mencintaimu selalu dan selamanya. Jadi kita jadi bahan ejekan. Nah tuh perempuan itu kemarin ngehujat suaminya, sekarang lah bucin lagi, jadi kita diginikan orang. Nah
Kita semua punya masalah, ya. Dalam rumah tangga tidak ada yang tidak punya masalah, semua ada masalah. Tetapi bedanya wanita soleha, wanita beriman, cara dia merespon masalah bukan mengadu ke media sosial, dia mengadu hanya kepada Allah. Iya, mengadu hanya kepada Allah. Makasih Yati, alhamdulillah, syukur, terima kasih semuanya. Mi, kalau saudara saya tegur tapi nggak mau jawab gimana? Maksudnya apa Wati? Zumbarwati, ya. Ahmad Rafiq, Masya Allah, terima kasih nasihatnya Bunda, semoga bisa lebih sabar lagi. Ya, waalaikumsalam, makasih juga. Ahmad Rafiq laki-laki atau perempuan? Ini sabar dengan suami istrinya ya Ahmad Rafiq ya. Ngapa istrinya kenapa? Bandel. Oke? Ada pertanyaan tidak? Besok Umi lanjutkan lagi. Makasih Yati Ali yang 20 Umi. Sering kali Bun gitu suaminya selalu mengalah sama istri suaminya terus salah. Oh ini kebalik. Ya istri yang sering menyalahkan suami. Nah ada juga suami yang sering menyalahkan istri. Ya. Ini istri selalu salah, tegak salah suaminya, duduk salah suaminya. Itu juga ada istri ahli neraka. Kebaikan suaminya tidak kelihatan. Ada juga suami yang tidak berterima kasih. Sudah dilayani baik sama istrinya, tulus, makan minum, tempat tidur semua beres. Ya, kalau bisa disuap, makan suaminya disuap. Ada juga yang seperti itu. Tidak dihargai, malah selalu disalah-salah. Nih ada juga kebalikan. Istri yang selalu menyalahkan suami, ya. Umi dari dulu masih ada suami, saya selalu diam, baik buruknya suami, tapi dalam hati kesal. Gimana itu? Nah ini kebanyakan istri seperti itu. Kalau dijahati suami, diam, tapi hati tidak ikhlas, kesal, berdosa. Ya, kadang kita ada rasa sakit hati dengan suami, cepat kita berbicara dengan diri kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, ya Allah. Aku memang lagi kesal ya Allah, tapi ya Allah jauhkan aku dari rasa kesal dan benci, jadikan aku ikhlas ya Allah. Walaupun suami itu kita kesal sama dia, ya, kadang-kadang kita ingin melawan, kadang-kadang kita ingin teriak, cepat beristighfar. Ya, kadang-kadang ingin kita lempar barang, kadang-kadang. Tapi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Seperti itu kita berucap agar kita dijauhi dari hal seperti itu. Ada juga wanita ingin menang sendiri, laki-laki ingin menang sendiri. Ya, banyak. Semoga auzubillahi min dzalik, semoga kita tidak menjadi wanita seperti itu. Walaupun tidak dihargai suami, walaupun kita tidak pernah dihargai istri, walaupun kita selalu disalahi suami, walaupun kita selalu disalahin istri, ya. Dan kita setiap ada salah selalu minta maaf, dia tidak pernah minta maaf, tidak masalah, ada Allah, ya. Ya saya sapa saja aja ngomong, nggak mau jawabnya benci sama saya. Kalau orang benci sama kita nggak masalah, Zumbarwati. Yang penting kita jangan benci sama orang, sayang. Ya kalau dia sudah ditegur dia tidak mau jawab, ya sudah, jangan kita paksa. Mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Kita tidak bisa memaksa orang harus baik dan kita tidak bisa biarkan saja. Kadang dia jahat, dia baik, terserah, ya. Tapi dia sudah tiada, gimana saya minta ampun sama Allah, minta pada almarhum suami. Oh suaminya sudah tiada. Iya, gimana kalau suaminya sudah meninggal dan kita kesal? Kita doakan, ya, semoga suami kita diberikan Allah tempat yang layak. Dan kalau kita belum sempat minta maaf kepada Allah, ya Allah ampunkanlah segala dosa, dengan cara kita mendoakan suami kita, bersedekah atas nama suami kita bisa juga, ya sayang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Besok Umi lanjutkan lagi. Sebenarnya sayang ya, apalagi sudah banyak rating, sudah tinggi lagi nih. Nah, tapi keadaan waktu, ya, besok kita belajar lagi tentang dosa, pahala dan dosa. Ya, semoga kita saat kita berada dalam suasana hati yang buruk tanpa alasan, maka itulah bertanda dosa yang sedang kita kumpulkan. Yang kita butuhkan adalah taubat dan istighfar. Itu riwayat Ahmad. Kalau kita merasa kacau, berarti hati kita masih kotor, masih banyak dosa. Jalan satu-satunya mengambil air sembahyang, wudu ya sama air sholat, kita beristighfar dan bertaubat. Ya, semoga kita sama-sama menjadi ahlul jannah. Ahlul jannah. Banyak seorang istri itu bertahan, terpaksa, ya, malu dilihat orang, tetapi tidak mengikhlas lagi menjalani rumah tangganya. Ini dia sama dengan membangun nerakanya.
pura-pura baik, ya, supaya tidak ikhlas tadi Elis. Nah, tahu-tahu meninggal suaminya Elis, lupa minta maaf. Makanya selagi masih di atas dunia minta maaf, ya. Sekesal-kesal hati kita, ya kita minta maaf. Kadang-kadang suami ini ngelunjak Umi, kita yang minta maaf duluan, seolah dia tidak bersalah, kita yang bersalah. Inilah suami kurang beriman, ya. Suami kurang beriman seperti ini. Kadang-kadang istri diwajibkan walaupun dia salah, walaupun dia benar, ya, kita harus minta maaf dengan suami kita. Bukan berarti kita salah, karena Allah lebih memuliakan kita. Dan ada pula suami paham, oh istriku sudah merendahkan hatinya minta maaf, merasa sombong pula suami tadi. Dia merasa tidak salah. Ini suami yang astagfirullahaladzim, ya, belum Allah beri hidayah, hatinya selalu sempit, bawaannya mau marah terus. Ada saja kesalahan istri itu yang dilihat. Begitu juga seorang istri, hatinya sempit, hatinya kotor, ada saja kesalahan suami dia lihat, ya. Oke, semoga kita tidak seperti itu, ya. Kalau suami kita melakukan hal seperti itu, kita patut bersabar dan tetap kita ikhlas melayani suami kita, ya, karena dia masih suami kita. Walaupun kadang ada rasa marah, ada kesal, cepat kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seperti itu. Ya Allah, sabarkanlah aku, kuatkanlah pundakku, ya Allah. Jangan aku bisa kau hilangkan pahalaku ini, ya Allah. Jangan kau hilangkan pahala surgaku ini, ya Allah. Walaupun kita kesal-kesalnya, tapi mengucap astagfirullahaladzim. Ya, sudah minta maaf Umi, ya sudah minta maaf, masih juga marah suami. Ya sudah, itu sudah minta maaf. Tapi masih ada laki-laki yang hobi ngoceh saja, seperti perempuan. Bahkan kalah perempuan. Kalau kata orang Jambi itu ya, apa, nyanyok. Tahu tak nyanyok? Ada keburukan kesalahan istri itu diulang. Ada juga istri seperti itu. Ada keburukan suaminya diulang. Ya. Ya Allah, itulah ujian kita, ya. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini karena sudah hampir jam 7. Alhamdulillah Umi, suami saya alhamdulillah punya suami pengertian Rosna. Alhamdulillah, itu rezeki Rosna, ya. Rezeki Rosna, semoga yang lain juga bisa mendapatkan suami pengertian. Ya, sampai di sini dulu. Semoga yang belum mendapatkan suami yang pengertian diberikan Allah kesabaran, diluaskan Allah hatinya, diberikan Allah kelapangan, ya. Oke, sampai sini karena Umi ada urusan, ya, mau banyak kerja Umi hari ini. Mau nyuci mobil, ada urusan juga ke suatu instansi kantor. Oke, sampai di sini dulu. Jika tidak ada pertanyaan, Umi tutup sampai di sini. Tapi kalau masih ada pertanyaan, Umi tetap menjawab, ya, sambil Umi membacakan doa, ya. Kalau tidak ada, kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya, makasih Alis, sabar ya, tetap doakan suaminya Alis, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lapangkanlah hati kami, ya Allah. Lancarkanlah segala urusan kami hari ini, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah taubatan kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu taat kepadamu. Jauhkanlah kami dari kemudaratan-Mu. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar walafahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bisul khatimah. Allahumma inni bi anni asyhadu alla la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sore nanti Umi live lagi, ya, atau malam, ya.
Allahumma sholli, alhamdulillah, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan sekali lagi Umi mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Sampai di sini dulu ya. Oke, Umi matikan ya ininya dulu. Cabut. Udah kita selesai. Makasih semuanya. Maaf Umi belum bisa love orange. Oh tidak masalah sayang, tidak masalah sayang. Udah hadir saja Umi, alhamdulillah senang ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini sudah kajian kita sudah selesai. Kalian bisa melihat di e-book Umi ya. Abdul Qadir Ishak bisa melihat di e-book tayangan ulangnya ya. Karena kita sudah mau tutup, oke? Dan juga sampai di sini dulu. Insya Allah malam nanti baru kita lanjut. Ini Pak Muhammad Rahman, Pak Rahman baru hadir juga ya Pak Rahman ya. Bisa lihat nanti di masih Umi buat rendang, terus buat rendang. Mau pesan Alis inbox Umi ya. Masih buat rendang bisa dikirim, frozennya bisa dikirim, yang bekunya juga bisa dikirim ya. Cuman 2 hari, kalau Jakarta 2 hari. Surabaya 2 hari juga, 2 sampai 3 hari. Masya Allah sudah mau habis malah dapat love orange Alis. Alhamdulillah, makasih Pak Rahman ya. Nah kalau sudah Umi tutup, ada rezeki lagi yang memberi Umi love orange. Alhamdulillah rezekinya. Jadi belum Umi tutup, Pak Rahman masih mau memberikan Umi gift. Oke, semoga kita menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah. Semoga besok kita bisa bertemu lagi atau malam nanti kita ketemu lagi ya. Sampai di sini dulu ya Pak Rahman. Makasih banyak ya Pak Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Ini Umi kan mau nyukupi 1 jam. 3 menit lagi 1 jam. Tidak masalah ya. Semoga sudah 1 jam. Oke, assalamualaikum. Makasih Sukma. Nah ini ada lagi yang mau Sukarma yang udah follow Umi. Makasih Sukarma. Masya Allah. Ya, yang mau follow Umi bisa lanjut mau follow Umi. Oke, thank you. Nanti sore kita live lagi. Yang ketinggalan bisa melihat di e-book Umi. Udah Umi sematkan e-book Umi ini di profil Umi juga di kiri kanan ada alamatnya. Ada foto-foto profil Umi di sana ya. Jadi yang ketinggalan kajian ilmu Umi bisa melihat di room sebelah. Oke, assalamualaikum. Sampai di sini. Assalamualaikum terus Umi ini dari tadi. Oke, Yati Ali. Sampai jumpa.